hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Kakak senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik kembali walaupun masih secara online. Nah adik-adik, walaupun masih secara online, tetapi kita tetap harus semangat dan selalu bersukacita. Nah adik-adik, pada ibadah ini kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita. Tuhan Yesus sudah menjaga kita dari minggu lalu sampai saat ini. Tuhan Yesus sudah menjaga kita mulai dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, terus hari apa lagi adik-adik? Oh iya, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan kita dipertemukan pada saat ini. Nah adik-adik, dalam ibadah kita pada hari ini, kita juga mau bersyukur dan merayakan ulang tahun Pelkat PKRU. Nah adik-adik, kalau adik-adik mempunyai opa dan oma di rumah, sebentar adik-adik ucapkan selamat ulang tahun ya kepada opa dan oma. Oke? Nah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Alkitabnya sudah siap? Kalau sudah siap, Kakak Wenda ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 349, Semua yang Tercipta. Saatnya kita beribadah, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sekarang kami ibadah impa Tuhan, kiranya ibadah impa kami dengan berjalan dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas karunia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, hari lepas hari hingga pada hari ini Tuhan Yesus. Kami bisa melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak, walaupun hanya melalui
secara online. Mari Tuhan Yesus berkati kami selama ibadah ini berlangsung, agar adik-adik kami yang di rumah bisa mendengarkan dengan baik dan menonton dengan baik, sehingga mereka bisa melakukannya walaupun hanya di rumah aja. Tuhan Yesus yang baik, sekarang persiapkanlah hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami agar apa yang kami dengarkan, agar firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini tidak berlalu dengan sia-sia dan akan menjadi langkah kehidupan kami dimanapun kami berada, Tuhan Yesus, baik di sekolah, di rumah, walau di tempat kami bermain bersama orang tua, papa, mama, kakak, dan adik. Biarlah kami selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dan nama-Mu kami senantiasa berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik buka Alkitabnya lalu disiapkan dulu pembacaannya. Nah, kalau adik-adikku semua sudah dapat, kita akan membaca. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca bersama dengan kakak. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca, tetap mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sebelum membaca firman Tuhan, bagaimana sikapnya? Tetap duduk kah? Atau lari-lari kah? Nah, ya, pintar. Kita harus berdiri. Ayo adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau baca firman Tuhan. Dan untuk yang sudah bisa membaca, ikuti kakak Rae. Kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Demikianlah pembacaan firman kita saat ini. Halo adik-adik, tadi sudah baca Alkitab bukan? Pembacaannya dari mana hayo? Iya betul, dari Hosea 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Nah, pada hari ini bercerita tentang Nabi siapa? Nabi Hosea, betul. Ada yang tahu arti Hosea? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Artinya apa? Ya betul, artinya keselamatan. Jadi, Nabi Hosea melayani bangsa Israel, diperintahkan dari Allah untuk melayani bangsa Israel untuk menyebarkan keselamatan. Berita tentang keselamatan. Kenapa sih dikasih berita keselamatan? Karena bangsa Israel itu dihukum sama Tuhan. Wih, kenapa? Kok bisa ya? Ya, karena bangsa Israel itu nakal, tidak dengar-dengaran. Mereka itu sering menyembah berhala. Mereka itu sering bombek-bombek temannya. Mereka sering memusuhi temannya. Tidak dengar-dengaran sama orang tua, apalagi sama Tuhan. Tuhan marah. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Adik-adik suka dihukum tidak? Kalau Kak Olive tidak suka. Gimana kalau dengan adik-adik? Tidak suka ya? Ya, tapi
di balik hukuman Tuhan melalui Nabi Hosea, Tuhan mau kasih tahu bangsa Israel bahwa di balik hukuman ada pengampunan. Jadi bangsa Israel juga diampuni meskipun mereka dihukum. Seperti pembacaannya kita tadi, Allah mencengkram mereka kayak singa. Wah. Tapi Tuhan mengampuni, memberikan keselamatan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus dengar-dengaran, harus lebih mengenal Tuhan melalui apa? Ayo. Melalui berdoa, baca Alkitab, dengar-dengaran sama orang tua, sama guru, sama kakak layannya. Harus dengar-dengaran. Dengan mengenal Tuhan, kita semakin tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kesalahan, seperti yang dilakukan bangsa Israel. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memperingati Hari PKLU, Pelkat PKLU, Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Lanjut usia itu berarti oma-oma dan opa-opa. Dalam memperingati hari ulang tahun PKLU, kita harus senantiasa lebih mengenal Tuhan. Biasa lihat enggak oma-oma waktu belum corona nih, rajin pergi gereja, rajin berdoa. Sudah biasa lihat kan? Nah, apalagi kita yang muda-muda, jangan mau kalah dengan opa-opa dan oma-oma. Kita harus juga senantiasa mengikuti iman mereka, yang mereka senantiasa berdoa, senantiasa mengucap syukur sama Tuhan meskipun di hari tua, meskipun mereka sudah tua. Kita pun juga harus begitu. Kita harus semakin mengenal Allah seperti yang dilakukan oma opa kita. Nah, jangan juga sering tidak dengar-dengaran sama oma opa. Nah, seperti pada video yang satu ini. Kita saksikan ya. Kenapa nggak pakai masker? Putih, kalau saya pakai masker sesak nafasku. Kakak, jangan begitu. Kan di luar masih banyak virus corona. Jadi kita harus dengar-dengaran Putih. Nah, anak pinter, semua harus pakai masker. Ayo, pakai maskernya dong. Kalau sudah pakai masker begini, boleh main keluar supaya kita sehat. Nah, adik-adik sudah lihat tadi videonya bukan? Jangan suka membantah oma opa ya, jangan suka marah-marah oma opa ya. Oma opa itu adalah orang tua kita, orang tuanya orang tua kita. Jadi kita harus senantiasa menghormati orang tua, harus mengikuti oma opa yang rajin berdoa, yang rajin baca Alkitab, yang rajin beribadah meskipun lewat online. Kita harus juga lebih giat karena kita masih muda, kita masih kuat. Masa kita mau dikalah sama oma opa? Jadi jangan suka membantah oma opa, jangan suka marah-marah oma opanya di rumah. Nah, melalui ulang tahun PKLU saat ini, mari kita kasih selamat buat oma opa kita. Selamat ulang tahun PKLU, oma opa. Kiranya oma opa kita senantiasa selalu sehat, selalu diberkati sama Tuhan. Ya, demikian cerita dari Kak Olive.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jadi tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Olive. Nah, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Masih semangat? Wah, harus semangat dong ya. Jadi, kira-kira hari ini kita akan membuat aktivitas apa ya? Nah, adik-adik, tanggal 12 Oktober itu kita peringati sebagai hari ulang tahun Pelkat PKLU. PKLU itu apa ya? Mungkin ada adik-adik yang belum tahu, PKLU itu Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Wah, jadi yang ulang tahun kali ini tuh oma-oma dan opa-opa kita di PKLU. Nah, sekali adik-adik, luar biasa penyertaan Tuhan buat oma-oma dan opa-opa kita. Masih tetap semangat, masih tetap setia meskipun di hari tua mereka masih rajin berdoa, mereka rajin baca Alkitab, mereka masih rajin ibadah. Wah, sama seperti adik-adik di rumah. Jadi hari ini kita mau membuat aktivitas kartu ucapan untuk oma-oma dan opa-opa kita yang ulang tahun. Jadi seperti ini adik-adik yang akan kita buat hari ini. Jadi untuk bahan-bahannya di sini Kakak Iren punya kertas HVS 2 lembar. Kalau adik-adik punya karton berwarna lebih bagus ya. Terus ada gunting. Kemudian ada mistar, ada lem, dan atau boleh juga pakai double tip, terserah apa yang ada di rumah saja. Yang terakhir itu alat tulis, boleh pensil warna, spidol, krayon, atau apa saja yang adik-adik punya di rumah. Nah adik-adik, jadi yang pertama kita lakukan itu, kita ambil kertas HVS-nya, kemudian kita lipat menjadi 2 bagian, seperti ini. Nah, setelah selesai, kita akan ambil mistar. Kemudian kita akan ukur di bagian tengahnya sekitar 15 cm. Jadi, adik-adik akan sisakan sedikit jarak di bagian atas, juga di bagian bawah. Jadi, Kakak Iren akan ambil bagian tengahnya sekitar 15 cm. Dan 15 cm ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Jadi, masing-masing itu 5 cm. Jadi seperti ini. Kalau misalnya adik-adik kesulitan di rumah, boleh minta bantuan sama orang rumah. Nah, kita akan membuat garis mulai dari paling bawah. Jadi mulai dari 7 cm. Kita akan ukur 7 cm. Kemudian di bagian atas, bagian tengahnya kita ukur 5 cm. Dan bagian paling atas itu 3 cm. Nah, jangan lupa dihubungkan garis-garisnya ya adik-adik, seperti ini. Jadi kita hubungkan semua garisnya. Nah, jadinya itu seperti ini. Jadi setelah itu kita akan menggunting tiap garis yang ada di sini. Jadi kita mulai dari yang bagian atas, kita gunting. Setelah kita gunting, kita akan lipat mengikuti garis yang ada di sini. Jadi kita lipat seperti ini. Nah, setelah selesai, kita buka kembali ke bagian dalamnya dan kita lipat sesuai dengan garis yang ada di sini. Jadi kita lipat seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik. Setelah itu, kita akan ambil kertas HVS yang satunya lagi, kemudian kita lipat juga menjadi 2 bagian, seperti ini. Dan kita ambil yang sudah kita gunting tadi, jadi kita akan menempel bagian ini
ke sisi sebelah sini, dan begitu pun sebaliknya. Jadi kita akan lem seperti ini. Jadi kalau di rumah adik-adik punya kertas berwarna atau karton berwarna, boleh ya adik-adik. Jadi disesuaikan yang ada di rumah. Jadi kita lipat seperti ini. Setelah selesai, kita akan lem juga di bagian sisi sebelahnya. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, setelah selesai, kita akan menghias bagian ini. Boleh adik-adik menggunakan kertas berwarna, atau bisa juga langsung diwarnai dengan pensil warna, atau spidol, atau krayon, atau apapun yang ada di rumah. Jadi ini akan kita hias. Jadi kalau adik-adik punya kertas berwarna akan lebih bagus. Jadi kita akan menghias bagian dalam juga bagian luarnya. Nah, jadi setelah adik-adik hias, jadinya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini adik-adik boleh pakai kertas berwarna, atau di sininya juga adik-adik boleh pakai, mungkin ada yang punya isolasi bergambar, atau apapun kreatif mungkin sesuai dengan imajinasinya adik-adik masing-masing. Jadi terserah mau dihias seperti apa. Begitupun di bagian luarnya. Kalau Kakak Iren kebetulan tidak punya kertas karton berwarna di rumah, jadi ini tadi Kakak Iren warnai. Jadi begitupun di bagian luarnya kita akan menulis selamat ulang tahun buat oma-oma kita di PKLU. Jadi di sini Kakak Iren akan tulis selamat ulang tahun untuk Pelkat PKLU yang ke-10 tahun. Jadi di sini kita akan tulis selamat ulang tahun buat Pelkat PKLU. Jadi adik-adik yang mungkin tinggal sama oma atau opanya, boleh nanti setelah ibadah dikasih kartu ucapannya, atau yang jauh mungkin boleh difotokan. Kemudian dikirim buat oma dan opanya. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Adik-adik, jadi demikian cara membuat kartu ucapan kita hari ini. Jadi buat adik-adik yang sudah membuat aktivitas hari ini, mungkin selesai ibadah sebentar, boleh difoto hasil karyanya, boleh dikirimkan ke kakak layan di masing-masing sektor, atau boleh juga dikirim di grup PA, atau mungkin ada yang mau upload langsung di Facebook atau Instagram, boleh di-tag ke Pelkat PA Bahtera Kasih adik-adik. Jadi buat adik-adik yang mungkin tinggal juga sama oma dan opa di rumah, boleh langsung diberikan kartu ucapannya buat oma dan opa di rumah. Jadi adik-adik tetap setia, tetap semangat untuk mendoakan oma dan opa kita, biar oma dan opa kita boleh senantiasa diberi kesehatan, boleh selalu semangat di hari tua mereka, dan boleh senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Jadi sekian aktivitas dari Kakak Iren hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.
Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita beri persembahan, kita nyanyi sama-sama ya, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu adik-adik harus tenang, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh cerita, karena kita mau berbicara sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik ya, mari kita satu di dalam doa. Dialah Bapa yang kami sapa melalui anak-Nya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami boleh masih merasakan kehidupan, nafas, bahkan kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semua karena kasih dan setia Tuhan saja untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan. Ajar dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan sungguh sangat sulit, sangat susah terkadang untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang senantiasa akan memampukan kami. Kami punya Roh Kudus yang akan selalu membimbing kami untuk melakukan setiap kehendak Allah. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Papa Mama yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, memberikan setiap apapun yang kami butuhkan untuk sepanjang minggu ini. Biarlah ya Tuhan, Tuhan mau beri kekuatan, kesehatan bagi Papa dan Mama, serta berkat Tuhan melimpah atas kehidupan Papa dan Mama. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang sudah melayani pada saat ini. Tuhan berkati setiap aktivitas mereka dalam rumah, bahkan di luar rumah, bahkan dimanapun mereka berada, baik dalam pekerjaan, bahkan kehidupan rumah tangga mereka. Ya Bapa, kami serahkan kakak layan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi pelayanan mereka boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk Opa Oma kami, di mana kami merayakan hari ulang tahun PKLU pada saat ini. Tuhan berkati senantiasa juga Opa dan Oma. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui Opa dan Oma penyertaan Tuhan senantiasa terlihat, dan itu boleh kami teladani Tuhan. Kami boleh seperti Opa dan Oma yang senantiasa setia tetap bersama Tuhan pada masa tua mereka, senantiasa berharap kepada Tuhan di tengah kekuatan mereka yang sudah tidak seberapa lagi. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa menjadi anak-anak yang mau belajar akan firman Tuhan, yang mau terus berdoa, bahkan mau bersyukur dalam hal apapun. Tuhan tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini Tuhan masih dilanda dengan pandemi virus Corona.
Tuhan tolong hilangkanlah virus ini dari muka bumi ini. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa terpelihara, dijauhkan dari sakit penyakit itu. Kami boleh senantiasa menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami, bahwa Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami dari segenap mara bahaya. Ya Bapa, ampuni segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Senantiasa bentengi kami dengan kuat kuasa-Mu Bapa, dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan, biarlah Tuhan dengar dan Tuhan sempurnakan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sudah saatnya kita di akhir ibadah kita mau berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, tidak boleh ribut ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang adalah Allah kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu, dan tolong ampuni kami jika kami banyak kekurangan dalam ibadah tadi Tuhan. Kami memohon ampun. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami seminggu yang akan datang, sehingga kami bisa lagi beribadah online di minggu yang akan datang ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10. Semoga tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun buat Pelkat PKLU yang ke-10 tahun. Semoga tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, dan tetap sukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10. Semoga tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar ya. Jaga kesehatan dan rajin belajar. Rajin cuci tangan.
Jangan lupa pakai masker. rajin cuci tangan dan selalu pakai masker. Cuci tangan dan selalu pakai masker ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekian ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.